Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Pastoral Note. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Rencana Allah bagi Keselamatan Keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah sebuah lembaga yang dirancang oleh Allah sendiri. Seperti di dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi terbentuknya sebuah keluarga adalah merupakan inisiatif oleh Allah sendiri. Betapa berharganya sebuah keluarga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan rindu agar keluarga-keluarga yang rusak boleh dipulihkan kembali. Dan keluarga-keluarga yang terhilang boleh diselamatkan. Tuhan rindu agar setiap keluarga boleh kembali membangun persekutuan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari sebuah keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan Paulus dan Silas. Paulus melakukan perjalanan misinya ke daerah Makedonia, tepatnya di kota Filipi. Perjalanan misi Paulus tentunya atas tuntunan dan petunjuk Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10 berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sana. Jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus. Dan di dalam penglihatan itu Paulus melihat ada seorang Makedonia yang berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan berencana untuk menyelamatkan banyak keluarga atau banyak orang di Makedonia. Dan ternyata kepala penjara dan keluarganya, seisi rumahnya, tempat Paulus dan Silas di penjara juga adalah salah satunya. Jadi Roh Kudus menuntun Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi ke Filipi karena di sana ada banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Selain ada seorang perempuan bernama Lydia, dia adalah seorang pengusaha kain ungu. Dia dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Dan juga ada seorang budak perempuan yang daripadanya Paulus menghardik rotenung. Sehingga tuan-tuan dari hamba perempuan ini kehilangan penghasilan. Oleh sebab itu Paulus dan Silas ditangkap, diderah berkali-kali dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan kemudian ada seorang kepala penjara di mana Paulus dan Silas dipenjarakan. Seorang kepala penjara ini ditugaskan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan memasukkan mereka ke dalam pasungan yang sangat kuat. Tetapi firman Tuhan katakan, kira-kira tengah malam ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara, betapa besarnya perhatian Tuhan kepada seorang kepala penjara yang nyawanya hanya sepenting atau hanya tergantung seberapa dia mampu mempertahankan atau menjaga para tahanan di dalam penjara. Tuhan melakukan perbuatan yang besar melalui gempa bumi yang dahsyat ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi di balik peristiwa itu, Tuhan berencana untuk menyelamatkan seorang kepala penjara beserta seisi rumahnya. Kepala penjara ini mengalami penggenapan janji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
karena ia membuka hati dan memberi respon yang benar, dan dengan segera maka ia diselamatkan, ia dan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah prinsip apa yang kita pelajari dari proses keselamatan seorang kepala penjara ini? Yang pertama adalah menyadari bahwa setiap orang membutuhkan keselamatan secara pribadi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 32, di sana dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan dari seorang kepala penjara, apa yang harus aku perbuat agar selamat? Merupakan pertanyaan penting yang setiap orang dapat tanyakan, karena keselamatan sesungguhnya adalah bersifat pribadi, tidak dapat diwakili oleh siapapun. Keselamatan jiwa itu merupakan urusan pribadi antara setiap orang dan Tuhan. Orang lain hanya bisa mengarahkan, orang lain hanya bisa mendoakan, tetapi urusan keputusan untuk mau percaya dan diselamatkan atau sebaliknya menolak dan binasa, itu adalah keputusan pribadi. Oleh sebab itu, seharusnya setiap orang penting untuk menyadari bahwa ia butuh keselamatan. Inilah yang dialami oleh seorang kepala penjara, bahwa ia menyadari ia membutuhkan keselamatan. Ia sadar betul akan resiko apa yang ia sedang hadapi. Oleh sebab itu, ketika ia menyaksikan gempa yang dahsyat, semua pintu-pintu penjara sudah terbuka, belenggu para tahanan sudah terlepas. Ia sangat ketakutan dan berniat untuk bunuh diri karena menyangka bahwa semua tahanan itu sudah melarikan diri. Itu tandanya bahwa berakhirlah sudah harapan dan masa depannya, karena hidupnya hanya ditentukan atau tergantung kepada seberapa ia mampu untuk menjaga para tahanan. Ketika ia gagal, maka ia bisa saja dihukum ataupun bisa dihukum mati. Oleh sebab itu, ia merasa ketakutan, merasa putus asa dan hendak menghabisi nyawanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara gambaran dari orang-orang yang belum mengalami keselamatan secara pribadi, yaitu mereka memiliki cara pandang yang salah. Ketika mengalami masalah akan cepat menjadi putus asa dan tidak memiliki pengharapan. Seolah-olah semuanya tidak ada jalan keluar, sehingga kebanyakan akan mengambil jalan pintas, namun sangat keliru, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri, dengan anggapan bahwa dengan mengakhiri hidupnya masalah mereka akan selesai. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Di dalam penjara, Tuhan memakai Paulus dan Silas untuk memberikan secerca harapan buat kepala penjara ini. Peristiwa itu membuat sang kepala penjara tersadar akan kebutuhannya, bukan sekedar keselamatan secara jasmani, melainkan keselamatan secara rohani. Dengan gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas dan bertanya, apa yang harus dilakukan agar selamat? Pada saat itulah kesempatan Injil disampaikan dan terjadilah proses keselamatan buat kepala penjara dan seisi rumahnya. Jadi jalan satu-satunya seseorang bisa selamat hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan sekedar ucapan bibir, tetapi lebih daripada itu, percaya kepada Tuhan itu berarti bahwa kita memiliki iman
Kita berkomitmen untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, sadar bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Karena kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Dan sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus bersedia berjalan di jalannya Tuhan dan melakukan kehendaknya Allah seberapapun harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah bersifat pribadi. Kerjakanlah keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, miliki iman dan komitmen untuk mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita harus mengesampingkan kenyamanan kita. Kita harus melewati jalan-jalan yang tidak mudah sebagai ujian dari iman kita, tetapi sesungguhnya berbahagialah seseorang yang setia sampai akhir. Bagian yang kedua adalah menghasilkan buah pertobatan, yaitu perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-33 sampai 34 berkata, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan pada mereka dan sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dipanggil dan diselamatkan oleh Allah merupakan peristiwa rohani yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan itu membawa dampak perubahan hidup yang berbeda sebelum dan sesudah diselamatkan. Dan biasanya yang bisa merasakan perubahan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum mengalami keselamatan, sang kepala penjara mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami keputusasaan, tidak memiliki pengharapan, seolah-olah semuanya akan berakhir, bahkan hendak menghabisi hidupnya. Tetapi melalui ayat-ayat ini kita menjumpai hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya dan keluarganya. Ia mengalami perubahan, menjadi seorang yang dipenuhi oleh sukacita, pengharapan. Dia memiliki tindakan kasih yang nyata. Dia memiliki keyakinan akan Tuhan. Setelah kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, seharusnya kita percaya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kepadanya. Kita belajar berserah kepadanya. Kita bertobat sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan. Karena iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman yang menyelamatkan tanpa penyerahan diri kepada Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan iman kita seharusnya bertumbuh dan berbuah, yaitu kalau kita sudah diselamatkan, kehidupan kita pun diubahkan menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga dan rekan-rekan kita. Ada sebuah ilustrasi, ada kisah seorang anak gadis yang terlahir dalam keluarga Kristen, tetapi mereka tidak pernah ke gereja. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan penjudi. Hari-hari mereka diwarnai dengan pertengkaran, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan saudara kakak beradik. Hidup mereka dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Bahkan seorang anak gadis kecil ini ingin lari dari rumah. Ia melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dia terjerumus dalam kehidupan pornografi, masuk dalam geng-geng yang suka melabrak teman, dan kehidupan dosa lainnya. Hingga suatu waktu di sekolah dia punya teman yang selalu mengajak dia berdoa 1, 2, 3 kali. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia menolak kasih Tuhan. Tetapi pada suatu ketika di dalam doa kelas, doa sekolah, gurunya menantang dia untuk merenungkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, di sanalah ia menemukan dirinya secara pribadi berharga di mata Tuhan. Dia menemukan bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Dan ketika itulah menjadi titik balik dalam hidupnya. Dia kemudian pulang ke rumah. Dia mulai belajar ikut persekutuan. Dia belajar ikut ke gereja. Dia belajar mengasihi orang tuanya, mengasihi kakaknya yang selama ini dia sangat benci. Dia berdoa buat keluarganya.
Tetapi selang 3 tahun kemudian, satu persatu anggota keluarganya mulai diselamatkan. Mereka mulai mengenal Tuhan, mereka mulai ke gereja, bahkan mereka melayani Tuhan. Melalui pertobatan seorang anak gadis, ia membawa seisi rumahnya mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah kita menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita? Apakah keluarga kita bisa merasakan ada perbedaan dalam hidup kita sebelum dan sesudah kita mengenal Kristus? Biarlah kiranya kehidupan kita jadi berkat dan saluran kasih Tuhan buat keluarga dan orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan peduli dan punya rencana bagi setiap keluarga. Seberapapun keluarga itu telah rusak, seberapa jauh pun keluarga itu sudah terhilang, Tuhan masih merindukan keluarga-keluarga itu dipulihkan dan diselamatkan kembali, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, masuk dalam rencana Allah yang semula, yang sudah direncanakan bagi setiap keluarga-keluarga kita. Syaratnya adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Hasilkanlah buah-buah pertobatan, jadilah berkat dimanapun kita berada, terlebih di tengah-tengah keluarga kita, supaya seisi rumah kita percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.